Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada kali ini saya akan membaca kitab Sahih Muslim juz 5 lil Imami Abil Husain Ibnil Hajjaj yang dimiliki oleh Imam Abul Husain bin Hajjaj Al-Qushairi An-Nisaburi Al-Mutawaffa yang diwafatkan pada tahun 261. Pada konten kali ini, babu karohati sholati, bab ini menerangkan bab sholat bi khudurit tu'ami, sebab hadirnya makanan alladzi yuriduh, yang berkehendak siapa itu ladzi aklahu, untuk memakan hidangan fil hali, di dalam seketika. Bab ini menerangkan kemakruhan sholat disebabkan adanya makan yang telah dihidangkan. Contoh, ketika adzan maghrib dikumandangkan misalnya, kalau makan malam itu sudah disiapkan, maka mendahulukan makan malam yang lebih utama. Seperti di bulan puasa lagi berbuka, ketika adzan maghrib dikumandangkan, maka didahulukan makan malam itu. Kenapa? Kalau tidak, maka hukumnya makruh. Wa karahatu sholatu, dan sholati, dan bab ini menerangkan kemakruhan sholat ma'a mudafa'atil ahbasain, serta menahan berak dan kencing atau kentut. Juga sholat itu makruh jika menahan berak atau menahan kencing atau menahan kentut. Makanya sebelum sholat berak dulu atau kencing dulu atau kentut terlebih dahulu. Terus hadis yang pertama, Abara menuturkan nih kepada saya, Amrun Nakid, siapa Amr an-Nakid, wa Zuhair bin Harbin, dan Imam Zuhair bin Harb, wa Abu Bakr bin Abi Syaibah, dan Abu Bakar bin Abi Syaibah. Qalu, berkata siapa itu mereka yang telah menuturkan kepada saya, katanya Amr an-Nakid, Zuhair bin Harb, dan Abu Bakar bin Syaibah. Mereka semua itu mengatakan, hadasah, menuturkan kepada kami, Sufyan bin Uyainah, siapa itu Sufyan bin Uyainah, Aniz Zuhri, dari Imam Az-Zuhri. Imam Az-Zuhri ini an Anas bin Malikin, mendengar dari Sidina Anas bin Malik, anin Nabi, mendengar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalah, bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad bersabda, idza hadarah, apabila hadir, al-asya'u, apa itu makan malam. Jadi al-asya'u itu artinya makan malam. Kalau al-isya'u itu maknanya sholat isya. Wa uqimat, dan telah dikumandangkan as-sholatu, dan telah dilakukan as-sholatu, apa itu sholat. Fabda'u, maka mulailah kalian bil asya'i, dengan makan malam. Jadi apabila makanan malam sudah disiapkan pada waktu maghrib mungkin, dan waktunya sholat sudah masuk, maka walaupun waktu sholat itu masuk, maka yang didahulukan yaitu makan malam. Jangan sholat dulu, akan tetapi makan terlebih dahulu
atau minum terlebih dahulu sampai puas seperti itu. Habis itu sholat. Terus hadis yang kedua, haddatsana menuturkan kepada kami Harun bin Sa'idin, siapa itu Imam Harun bin Sa'id Al-Aili haddasa menuturkan kepada kami Ibnu Wahb bin, siapa Ibnu Wahab akhbara menuturkan kepada saya Amrun, siapa Amr ini an Ibni Syihabin, mendengar dari Ibnu Syihab. Qalah, berkata siapa itu Harun, haddasa berbicara kepada aku Anas bin Malikin, siapa itu Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalah, bersabda siapa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qurribah, apabila didekatkan al-asya'u, apa itu makan malam, wa hadarat, dan telah hadir as-salatu, apa itu salat, fabda'u, maka mulailah kalian bihi, dengan itu makan malam, qabla an tasallu, sebelum harus salat kalian salatal maghribi, kepada salat maghrib. Jadi kata Rasulullah, apabila makan malam sudah didekatkan, sudah dihidangkan maksudnya, dan waktu sholat itu masuk, artinya adzan dikumandangkan, akan tetapi walaupun adzan dikumandangkan, maka sebelum sholat maghrib makan terlebih dahulu. Wala ta'jilu, dan jangan tergesa-gesa kalian an asyaikum, dari makanan malam kalian, dan janganlah engkau tergesa-gesa untuk meninggalkan makan malam. Yang paling afdal yaitu makan malam dulu, seperti berbuka di bulan puasa. Jangan adzan dulu kalau belum makan atau belum minum sampai puas. Setelah itu baru adzan atau sholat. Terus hadis yang selanjutnya, haddasa menuturkan kepada kami Abu Bakr bin Abi Syaibah, siapa Abu Bakar yang merupakan putra dari Abi Syaibah, haddasa menuturkan kepada kami Ibnu Numairin, siapa itu Ibnu Numair, wa Hafsun, dan Imam Hafs, wa Waqi'un, dan Imam Waqi', an Hisyamin, mendengar dari Imam Hisyam. Imam Hisyam ini an abihi, mendapat dari bapaknya Imam Hisyam. Bapaknya Imam Hisyam ini mendengar an Aisyah, dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, semoga Siti Aisyah diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala. Siti Aisyah mendengar anin Nabi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bimisli hadis Ibni Uyainah, dengan umpamanya hadisnya Ibnu Uyainah. Jadi yang didengar dengan Siti Aisyah dari Nabi itu sama dengan hadis yang didengar diceritakan oleh Ibnu Uyainah, seperti itu. Terus hadis yang selanjutnya, haddasah menuturkan kepada kami Ibnu Numairin, siapa Ibnu Numair, haddasa menuturkan kepada kami abi, siapa ayahku, qalah, berkata siapa ayahku, wa haddasah, dan menuturkan kepada kami Abu Bakrin, siapa itu Abu Bakar. Imam Abu Bakar ini Ibnu Abi Syaibah, merupakan putra dari Abi Syaibah. Walafdu, dan utawi lafadznya lahu, ini dimiliki oleh Ibnu Numair. Haddasa menuturkan kepada kami Abu Usamah, siapa itu Abu Usamah, qala, berkata siapa itu Ibnu Numair dan Abu Bakar. Haddasa menuturkan kepada kami Ubaidullah, siapa itu Ubaidullah.
Ubaidullah ini an-Nafi'in mendengar dari Imam Nafi. Imam Nafi ini an Ibni Umar mendengar dari Ibnu Umar. Qalah berkata siapa itu Ubaidullah. Qalah bersabda Rasulullah, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza wudi'ah, apabila diletakkan al-asya'u, apa itu makan sore. Al-asya'u hadikum, apa itu makan sore dari salah satu kalian. Wa uqimat, dan dilakukan as-salatu, apa itu salat. Fabda'u, maka mulailah kalian bil asya'i, dengan makan malam. Jadi apabila hidangan itu telah diletakkan, hidangan dari salah satu kalian telah dihidangkan, dan waktu sholat sudah masuk, maka walaupun waktu sholat sudah masuk, tetap mendahulukan makanan, kata Nabi, makanan malamnya. Wala ya'jalannah, dan jangan tergesa-gesa sungguhan siapa itu ahadukum, hatta yafruh, sampai harus selesai siapa itu ahadukum minhu, dari itu al-asya. Jadi ahadukum itu walaupun sudah masuk waktu maghrib, jangan tergesa-gesa sampai selesai makan baru sholat, seperti itu. Terus hadis yang selanjutnya, haddasah, menuturkanna kepada kami Muhammad bin Abbad, siapa itu Imam Muhammad bin Abbad. Haddasah, menuturkanna kepada kami Hatimun, siapa itu Imam Hatim. Siapa itu Imam Hatim? Huwa, utawi itu Imam Hatim Ibnu Ismaila, ini merupakan putra dari Imam Ismail. Imam Ismail ini an Ya'qubah, mendengar dari Imam Ya'qub. Imam Ya'qub ini Ibni Mujahidin, merupakan putra dari Imam Mujahid. Imam Mujahid ini an Ibni Abi, mendengar dari putra bapakku Atikin, yang merupakan Atik. Haddastuh, berbicara saya, anak saya, wal Qasimuh, dan Qasim, inda Aisyata, di sisi Siti Aisyah radhiyallahu anha. Saya telah berbicara bersama Qasim, berbicara di sisi Siti Aisyah radhiyallahu anha, hadisan, dengan berbicara sungguhan. Wakana, dan ada al-Qasimu, siapa itu Qasim, rojulan, ini seorang laki-laki, lahanatan, yang kurang bagus ucapannya, artinya perkataannya itu belepotan. Wakana, dan ada siapa itu al-Qasim, li ummi waladin, ini dimiliki ummul walad, artinya anak dari majikan. Faqalat, mak berkata lahu kepada itu Qasim, Aisyah, tu siapa itu Siti Aisyah, malakah, ma'apa lakah, dimiliki engkau, la tuhaddisu, tidak berbicara engkau, kama, seperti sesuatu, yatahaddasu, yang telah berbicara, ibnu ahi, siapa putra dari saudaraku. Hada, ini kamu itu kok tidak berbicara sama dengan saudara saya ini. Ama, ingatlah, ini sesungguhnya aku, qad sami'tuh, yaitu sungguh tahu aku, kata Siti Aisyah, min ainah, dari mana, ataitah, engkau datang, wa antah, dan utawi engkau, adzabat, ini mengajarkan sopan santun, kah kepada engkau, ummukah, siapa itu ibumu. Saya sungguh tahu bahwa engkau itu datang dari mana, dan ibumu telah mendidik engkau, ya Qasim, kata Siti Aisyah. Setelah Siti Aisyah berkata seperti itu, qala, berkata siapa itu orang yang menceritakan hadis, faghadabah, maka marah siapa itu al-Qasimu, siapa itu Qasim, wa adabbah, dan menyerang siapa itu Qasim. Jadi setelah Siti Aisyah mengatakan wa anta adzabat ka ummuka, maka Qasim itu marah dan menyerang kepada Siti Aisyah, artinya melawan kepada Siti Aisyah.
Maka setelah itu falamma ra'a, maka setelah melihat siapa itu Qasim ma'idatan kepada hidangan, qad utiyah telah didatangkan biha apa itu dengan hidangan, qomah maka berdiri siapa itu Qasim. Maka setelah hidangan itu didatangkan kepada Siti Aisyah, maka orang yang bernama Qasim itu berdiri. Setelah berdiri, qalat bertanya siapa itu Siti Aisyah, mau kemana kamu Qasim kok berdiri? Kata Siti Aisyah. Qalah berkata siapa itu Qasim, usolli, saya mau sholat Siti Aisyah, katanya seperti itu. Qalat maka berkata siapa itu Siti Aisyah, ijlis, duduklah, kamu jangan sholat dulu, duduklah makan dulu bersama saya, kata Siti Aisyah seperti itu. Qala berkata siapa itu Qasim, ini sesungguhnya aku usolli, yaitu sholat saya mau sholat Siti Aisyah. Qalat berkata siapa Siti Aisyah, ijlis, duduklah dulu, jangan sholat dulu, kata Siti Aisyah. Udharon, orang yang tidak setia, ayo duduk dulu, jangan sholat dulu, makan dulu, kata Siti Aisyah. Ini sesungguhnya aku, kata Siti Aisyah, syami'tu, yaitu sudah mendengar aku Rasulullah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena saya sudah mendengar sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti ini. Qasim, kata Siti Aisyah, la sholata, tidak ada sholat itu maujud bi hadrati tu'ami, di saat hadirnya makanan, wala huwa, dan tidak itu orang yudafi'uh, menahan hu kepada orang, al-ahbathani, apa itu kencing dan berak. Jadi kata Rasulullah tidak ada sholat setelah hidangan didatangkan, walaupun masuk sholat maghrib. Dan tidak ada sholat itu sempurna bagi orang yang menahan berak atau menahan kentut atau menahan kencing. Sebaiknya kalau makan itu di waktu maghrib, walaupun adzan dikumandangkan, maka tetap mendahulukan makan dulu, setelah itu baru sholat, seperti itu. Apa maksud dari hadis tersebut? Imam An-Nawawi menjelaskan di dalam kitab Minhajul Al-Minhaj Syarhu Sahih Muslim, fi hadil ahadisi, di dalam ini beberapa hadis, karahatus sholati, utawi makruhnya sholat, bi hadratit tu'ami, sebab hadirnya makanan, alladzi yuridu, yang berkehendak sapitul ladzi aklahu, kepada maka untuk makan makanan, karena apa? Lima, karena perkara, fihi, di dalamnya, min istiwalil qalbi, dari terganggunya hati, bihi, dengan ma. Di hadis ini menerangkan kemakruhan sholat saat makan malam sudah disiapkan. Karena apa? Kata Imam An-Nawawi, lima fihi min istighalil qalbi bihi, karena bisa mengganggu ketenangan hati. Kalau kita di waktu ini, misalnya waktu mau berbuka puasa, hidangan sudah ada, kita langsung sholat atau langsung adzan, karena kalau tidak makan dulu bisa mengganggu ketenangan hati, wadhihabi kamalil khusyu'ih, dan bisa menghilangkan kehusyuan Anda. Itu kata Nabi, kata Imam An-Nawawi, kalau tidak makan terlebih dahulu, lebih-lebih waktu berbuka puasa, maka khusyuknya akan hilang. Wa karahatu, dan memakruhnya sholat, dan kemakruhan sholat, ma'a mudafa'atil ahbatsain, serta menahan ahbatsain. Apa itu ahbatsain? Wahuma, dan utawi itu ahbatsain, al bauluh, ini menahan kencing, wal itu, dan menahan berak. Maka hukumnya sholat itu makruh kalau menahan kencing, kalau menahan berak, atau menahan kentut. Sebaiknya kalau mau sholat itu berak dulu, atau kencing dulu, atau kencing terlebih, kentut terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya sholatnya khusyuk.
Sebagaimana Imam Al-Munawi dalam kitabnya Kitab Faidul Qadir, dia menjelaskan wafihi, dan di dalam itu hadis, taqdimu fadilati huduril qalbi, utawi mendahulukan keutamaan hadirnya hati. Di dalam hadis itu menunjukkan mengedepankan keutamaan kehusyuan hati itu lebih penting ala fadilati awalil waktu, terhadap keutamaan awalnya waktu, daripada mengejar keutamaan sholat di awal waktu. Jadi mengejar keutamaan sholat di awal waktu dengan mengedepankan keutamaan makan itu lebih utama, mengedepankan keutamaan makan. Artinya apa? Lebih utama makan terlebih dahulu sebelum sholat maghrib, lebih-lebih di saat berbuka puasa. Jadi kalau berbuka puasa itu jangan langsung sholat, jangan langsung adzan terlebih dahulu, makan dulu sampai puas, minum dulu sampai puas, baru setelah itu adzan atau sholat. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat, dan apabila ada makna-makna dan pemahaman yang kurang pas, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan apabila konten ini sangat bermanfaat, silahkan di like, comment, share, and subscribe, dan dibagikan kepada teman-teman yang lain. Dan tunggu saja episode berikutnya. Doa terbaik dari saya, semoga teman-teman semua sehat selalu, panjang umur, dan dilimpah ruahkan milik rezekinya, dan selamat berbahagia bersama keluarga. Wabillahi wa taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.